Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, jalani latihan di Turki, Sintayong diuntungkan AFC jelang Piala Asia 2023. Striker keturunan klub Serie A disebut ingin bela Timnas Indonesia. Wingback lincah asal Belanda dihubungi PSSI, dan Saint Patinama pasang target khusus untuk Timnas Indonesia. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Seperti diketahui, saat ini Timnas Indonesia U20 tengah menjalani pemusatan latihan di Qatar, di mana mereka diproyeksikan untuk bisa berlaga di Piala Dunia U20 2025 yang digelar di Chile. Sementara itu, salah satu penggawa Timnas Indonesia U20, Hugo Samir, membeberkan ambisinya jelang menghadapi ajang bergengsi level usia tersebut. Ia memaparkan bahwa dirinya dan Timnas Indonesia U20 tak mau sekadar berpartisipasi. Mereka bertekad untuk menjadi juara dalam 3 ajang yang bakal dihadapi, yakni Piala Dunia U20 2025, Piala Asia U20 2025, dan Piala AFF U19 2024. Hugo Samir pun juga mengungkap bahwa ia menikmati program pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia U20 kali ini. Selain itu, putra Jackson F. Priago ini juga mengungkap bahwa pemusatan latihan itu akan benar-benar ia manfaatkan untuk mengembalikan kondisi kebugarannya. Timnas Indonesia U20 saat ini tengah menjalani pemusatan latihan di Doha, Qatar. Indra Syafri memanggil sebanyak 26 pemain muda dalam program tersebut. Mereka dipersiapkan dalam menatap beberapa turnamen tahun depan seperti Piala AFF U19 2024, kualifikasi Piala Asia U20 2025 hingga Piala Dunia U20 2025 Chile. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri mengungkapkan kriteria pemain keturunan Indonesia yang bisa masuk di timnya. Menurutnya, pemain itu harus memiliki kualitas yang di atas pemain lokal. Selama proses TC, dia membuka kesempatan pemain keturunan untuk bergabung. Indra mengatakan hal itu untuk melihat sejauh mana kemampuan pemain keturunan Indonesia yang ada di luar negeri. Dia bahkan berjanji akan membantu pemain keturunan itu gabung timnas jika memang punya kualitas di atas pemain lain. Timnas Indonesia dipastikan kembali ke ajang Piala Asia 2023 setelah terakhir kali menjadi peserta pada tahun 2007. Tim Merah Putih dipastikan kembali setelah absen selama 15 tahun. Untuk itu, momen ini menjadi sangat dinantikan karena Timnas Indonesia di era sekarang sering disebut sebagai tim masa depan. Dalam ajang ini, tim asuhan Sintayong bakal menghadapi lawan-lawan yang tak mudah. Timnas Indonesia dipastikan bergabung di grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Dilihat dari ranking FIFA, Mark Klok dan kawan-kawan menjadi tim dengan peringkat terendah dari 24 peserta. Namun ternyata peringkat paling bawah itu tak membuat nyali para pemain ciut. Salah satunya Saint Patinama yang mengatakan bahwa dia dalam kondisi siap tempur. Pemain keturunan Semarang, Jawa Tengah tersebut dengan tegas mengatakan bahwa targetnya bersama tim Merah Putih adalah ingin menunjukkan bahwa Indonesia saat ini memiliki pemain-pemain berbakat. Dan dengan percaya diri, dia mengatakan tak ingin partisipasi Timnas Indonesia di ajang tersebut hanya sebagai tim hore. Saat ini, TC Timnas Indonesia di Turki telah memasuki hari ketiga yang digelar di Hussein Icon Football Center, Titanic Deluxe Belek, Antalya. Para pemain Timnas Indonesia kini terus dikejut fisik dan skill oleh staf kepelatihan yang dipimpin Sintayong. Selain fokus berlatih, para pemain Timnas Indonesia juga dituntut menjaga pola makannya. Asmi Mangkualam dan kawan-kawan harus keluar dari zona nyaman untuk terus meningkatkan level permainan sebelum tampil di Piala Asia 2023. Pola latihan yang diberikan Sintayong diakui Mark Klok sangat berat. Meskipun demikian, gelandang Persib Bandung itu senang dengan pola latihan tersebut. Klok menambahkan, Sintayong memberikan menu latihan 1 lawan 1, 2 lawan 2, dan 3 lawan 3. Selain itu, Sintayong juga memberikan menu latihan lari dan lompat-lompat demi meningkatkan fisik pemain. Selama 2 minggu ke depan, ia dan rekan-rekannya akan terus berlatih meningkatkan fisik. Ya, saat ini para penggawa tengah dikejut fisiknya sebelum menerapkan taktik. Kabar menggembirakan untuk Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023 datang dari dua pilar Timnas Jepang,
Kaoru Mitoma dan Takefusa Kubo yang dikabarkan mengalami cedera. Kaoru Mitoma mendapat cedera saat bermain untuk Brighton pada duel lawan Crystal Palace di Liga Inggris. Sementara Takefusa Kubo mengalami cedera bersama Real Sociedad. Tentu saja cederanya kedua pemain andalan menjadi kerugian besar bagi timnas Jepang. Meski skuad untuk Piala Asia 2023 belum diumumkan, pelatih Hajime Moriyasu kini dihadapkan pada kendala dalam menyusun tim menyusul kabar cedera yang menimpa para pemainnya. Hal ini tentu saja jadi keuntungan bagi timnas Indonesia yang bakal menghadapi Jepang di Piala Asia nanti. Diketahui tim berjuluk The Samurai Blue itu akan duel melawan timnas Indonesia pada 24 Januari 2024 di Stadion Al-Thumama, Qatar. Kabar mengejutkan datang dari salah satu pemain keturunan yang mentas di Liga Eropa. Pemain tersebut yakni Yael Lisdek, wingback berusia 22 tahun yang saat ini bermain untuk SC Telstar yang mentas di Divisi 2 Liga Belanda. Pemain yang memiliki darah Maluku dari sang kakek itu mengaku bahwa dirinya tertarik membela timnas Indonesia. Yael mengungkapkan ketertarikannya itu melalui kanal YouTube Yusa Nugraha. Dalam dialognya tersebut, sang pemain mengaku juga pernah dihubungi oleh PSSI. Saat ini, Yael Lisdek berkesempatan membela 3 negara yakni Suriname, Belanda, dan Indonesia. Suriname merupakan negara asal sang ayah, sedangkan Belanda Indonesia merupakan asal negara sang ibu. Namun, saat ditanya lebih memilih negara mana, Yael Lisdek bakal menunjuk Indonesia sebagai negara yang diperkuat. Apalagi dirinya juga mengenal Sain Patinama yang juga merupakan alumni SC Telstar. Yael Lisdek musim ini baru mencatatkan 1 penampilan bersama klubnya musim ini, sebab ia baru saja mengalami cedera panjang. Beberapa waktu lalu, staf ahli Kemenpora Hamdan Hamedan memberikan bocoran bahwa ada pemain keturunan yang memiliki kualitas grade A ngebet membela timnas Indonesia. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara diskusi turun minum PSSI Pers. Usai pernyataan tersebut, supporter timnas pun dibuat penasaran siapa sosok pemain keturunan tersebut. Kini terbaru, salah satu pemain menjadi sorotan. Pemain tersebut ialah Sidney van Hooijdonk, striker 23 tahun yang saat ini bermain untuk Bologna yang mentas di Serie A Italia. Statistik pemain yang dikabarkan memiliki darah Maluku itu pun cukup mentereng. Sidney tercatat 58 kali mentas di Liga Eredivisie dengan 22 gol musim lalu bersama SC Heerenveen. Sementara bersama Bologna musim ini, Sidney tampil 9 laga dan berhasil mencetak 1 gol saja. Di samping itu, jika sang pemain benar ingin membela timnas Indonesia, maka masalah lini depan timnas bisa terselesaikan. Yang mana beberapa waktu terakhir ini memang ketajaman skuad Garuda menjadi PR besar bagi sang pelatih. Kabar apik menghampiri timnas Indonesia dalam persiapannya menghadapi Piala Asia 2023. Sebagaimana diketahui, mereka saat ini sedang berada di Turki untuk menjalani pemusatan latihan. Dalam persiapannya itu, pelatih Australia Graham Arnold memberikan bocoran soal jumlah pemain yang berhak didaftarkan tiap peserta Piala Asia 2023. Pada awalnya, pihak AFC hanya memperbolehkan setiap tim membawa 23 pemain di skuad akhir. Namun, aturan tersebut diubah lagi oleh AFC di mana mereka menambah 3 slot lagi untuk setiap tim peserta menjadi 26 pemain. Menurut Graham Arnold, pihak AFC mendengar dan menerima masukan dari para pelatih. Mereka berkaca dari turnamen Piala Dunia 2022 yang digelar selama sebulan penuh, hal yang sama dengan gelaran Piala Asia 2023. Di samping itu, regulasi tersebut akan membuat Sintayong sedikit lega, sebab dirinya akan mencoret 2 nama saja untuk turnamen terbesar benua Asia tersebut.